Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jagalah Dirimu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu nasihat dalam perikop Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini adalah jagalah dirimu. Kita diminta untuk tidak ceroboh dan gegabah dalam melakukan suatu tindakan dan lebih berhati-hati kalau hendak mengambil sebuah keputusan. Singkat kata, Tuhan mau kita menjadi orang yang hati-hati, teliti, dan bijaksana sebelum bertindak. Kecenderungan yang ada pada kita kalau kita melihat ada orang yang melakukan tindakan salah atau tidak sesuai dengan harapan kita biasanya adalah marah. Bahkan ada tipe orang yang perfeksionis dan dia tidak dapat mentolerir kesalahan sekecil apapun. Tindakannya tegas, tetapi terkadang kelewat kasar dan tiada manfaat sekecil apapun. Anda telah melanggar peraturan yang sudah kita sepakati. Anda tidak taat, silahkan Anda pergi. Namun, ada juga orang yang murah hati. Dan biasanya orang seperti memberikan teguran atau nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan supaya memperbaiki kesalahannya serta tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau Anda masih mengulang kesalahan itu juga, maaf saudara, Anda juga harus berhenti dari pekerjaan ini. Di dunia kerja kita mengenal yang namanya SP1, SP2, dan seterusnya. Saudara-saudari terkasih, bagi Tuhan Yesus, orang yang melakukan kesalahan harus selalu diberi kesempatan untuk berubah menjadi orang baik. Kita tidak punya pilihan lain kecuali satu, memaafkan atau mengampuni. Tuhan Yesus mau kita menjaga diri kita dari amarah atau kekecewaan yang tidak bisa dipadamkan. Rasa tersolimi dan dikhianati yang membuat kita membenci seseorang. Tuhan tahu bahwa kita ini manusia, tempatnya dosa dan tempatnya ketidaksetiaan. Siapakah di antara kita yang menganggap dirinya sudah sempurna dan selalu setia serta menyenangkan hati Tuhan? Kita diundang untuk tidak memikirkan keselamatan diri kita sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Maka mengasihi Allah yang tidak dapat dilihat diwujudkan dengan belas kasihan kepada sesama kita
yang kelihatan. Itulah pembuktiannya. 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Kita ingin dikasihi, maka kita juga harus terlebih dahulu mengasihi. Matius bab 7 ayat 12. Saudara-saudari terkasih, inilah cara kita harus menjaga diri kita. Firman Tuhan, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Itulah juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Santo Petrus yang bertanya kepadanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius bab 18 ayat 21. Itu sama dengan 490 kali banyaknya. Apakah bisa? Mengampuni sekali saja, betapa beratnya. 7 kali bisa mengampuni saja itu sudah luar biasa. 490 kali harus bisa mengampuni. Waduh, apa bisa? Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kita untuk bisa mengampuni sebanyak 490 kali, melainkan selalu siap untuk mengampuni kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kita diminta untuk menjaga identitas diri kita sebagai ciptaan yang dijadikan segambar dengan diri Allah sendiri. Tuhan Yesus mau kita menjadi penampakan wajah Allah yang berbelas kasih kepada semua orang, dan Allah yang Maha Rahim kepada semua hambanya yang berdosa kepadanya dan mau kembali kepadanya. Ia adalah Allah yang menurunkan hujan dan memberikan panas, baik untuk orang benar maupun orang yang tidak benar. Saudara-saudari terkasih, masih ingatkah kita akan perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang? Anak bungsu itu meminta hak warisnya kepada bapaknya, dan ia pergi ke tempat jauh dan hidup dengan berfoya-foya dan dalam kedosaan. Akhirnya dia jatuh miskin. Terakhirnya tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Bahkan ampas untuk makan babi saja tidak diberikan kepadanya. Ia sadar akan kebaikan hati bapaknya, dan dia mau pulang dan bertobat dan siap menjadi salah seorang upahan bapaknya. Tapi inilah yang dikerjakan oleh bapaknya. Ia menyambutnya dengan haru, mengenakan baju terbaik, cincin terindah, serta pesta termegah untuk kembalinya si anak hilang. Siapakah
Bapa yang baik hati itu? Dia adalah Allah Bapa. Kita tidak akan menemukan watak seorang bapa seperti itu di dunia ini. Seorang ahli tafsir Alkitab mengusulkan mengganti judul perumpamaan si anak hilang dengan judul baru, yaitu Bapa yang Maha Murah. Saya setuju dengan pendapat itu. Dan Tuhan mau supaya anak sulung bahagia dengan keputusan bapaknya. Itulah yang diminta Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu juga yang diminta Allah kepada kita, yaitu supaya kita mengampuni siapapun yang bertobat. Kita harus menjadi seperti Allah. Apakah aku mau menjadi seperti Allah yang siap mengampuni saudara yang bertobat? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, betapa murah hatinya Engkau. Yesus, mau kami menjadi seperti Bapa yang sempurna. Bantulah kami untuk berusaha menjadi pribadi yang berbelas kasih kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.